Selamat malam Imron. Selamat malam Mbak Mekana, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik Bang. Silakan buka kamera Bang Imron. Ya, masih setting sebentar. Ini sudah saya kirim ya, tuh kamera untuk mengaktifkan kamera Bang. Udah. Udah. Silakan Bang Imron, ada yang mau ditanya? Tadi mengatakan ini anggapan dari kami, seseorang itu dikatakan nabi atau rasul kan kalau nabi dia menerima ajaran untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada orang lain, dan rasul itu menerima wahyu kepada dirinya, tidak disampaikan kepada umatnya. Nah, tadi Anda menyampaikan bahwa Rasul Paulus, Rasul siapa? Ada 4 ya? Banyak rasul-rasul Tuhan Yesus Bang. Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Matius, Rasul Filipus, Rasul Bartolomeus, Yohanes, ada 13. Oke. Itu di mana tertulis, Pak, bahwa dia diangkat menjadi rasul di situ, Pak? Firman-Nya Yesus itu di mana kalau Anda anggap Yesus sebagai Tuhan? Saya tidak pernah menganggap Yesus Tuhan, tapi saya percaya bahwa memang dia adalah Tuhan sejati Bang, pencipta langit dan bumi, sesuai dengan firman-Nya kepada para nabi dan sudah terbukti. Di mana Tuhan Yesus mengangkat Paulus jadi rasul gitu ya? Iya. Bukan, itu pertanyaannya. Iya, itu pertanyaannya. Bang. Oke, saya jawab. Tuhan Yesus mengangkat Paulus menjadi rasul itu ada saksinya juga Bang ya. Bukan kemudian Paulus ngaku-ngaku. Nih terus dia datangin rasul-rasul yang lain ya, Rasul Yohanes, Rasul Matius, Rasul Ananias, terus dia bilang gini, aku udah diangkat Tuhan Yesus jadi rasul gitu, enggak ngaku-ngaku gitu. Tapi ada saksinya. Dalilnya. Ya bentar. Dalilnya enggak ada berarti. Ada dalilnya, maksud saya jelaskan dulu Bang, kalau Paulus itu bukan ngaku-ngaku sendiri, dia bukan bilang gini, terus dia datangin para rasul kan bilang gini, aku sudah diangkat Tuhan Yesus jadi rasul, enggak gitu, dia enggak ngaku-ngaku, tapi memang Tuhan Yesus mengangkat Paulus menjadi rasul, ada saksinya Bang. Tuhan Yesus mengangkat Paulus jadi rasul itu melalui Ananias. Ananias ini murid Tuhan Yesus. Nah ini saya baca ayatnya ya. Oke, saya baca ayatnya. Kisah para Rasul 9. Didengar baik-baik ya Bang. Sementara itu, ya ini kan Paulus mau menangkap orang Kristen ini ya, belum bertobat. Nah, tapi di tengah jalan dia sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem.
Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi saksinya Ananias, Bang. Tuhan Yesus mengangkat Paulus jadi rasul itu melalui Ananias. Saya potong sebentar. Bahasanya di situ tidak ada rasul kan? Itu bahasa sebagai murid, sebagai yang diperintahkan di situ. Saya lihat dari narasi bukan narasi ya. Kitab yang Anda baca tadi itu, narasinya itu adalah dia sebagai murid. Istilahnya sebagai untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesus itu kepada orang lain. Di situ bukan rasul ya. Tidak ada bahasa rasul di situ ya. Oke, iya. Tapi gini Bang, Abang harus tahu dulu arti rasul itu apa. Abang tahu arti rasul apa? Oke, di dalam iman Kristen. Dalam bahasa Kristen. Ya, dalam iman Kristen rasul itu kan utusan ya, messenger atau diutus untuk memberitakan Injil. Itulah rasul, Bang. Tadi kan di situ di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, di sini Tuhan menyatakan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Nah, disinilah dia memilih Paulus itu menjadi rasul karena dia alat pilihan. Alat itu maksudnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itulah tugas rasul, Bang. Nah, disitulah Tuhan Yesus memilih rasul Paulus. Sudah jelas ya? Jadi ya sudah jelas bahasanya di situ, alat pilihan. Kalau bisa saya bahasakan itu sebagai guru yang dia diajari oleh Yesus, dan itu tidak sama lah ya dengan istilahnya yang digunakan oleh Islam rasul itu, bukan ya? Soalnya di Islam, kalau rasul itu pasti dia punya mukjizat. Pasti dia punya mukjizat. Tanpa mukjizat dia tidak dikatakan rasul. Iya. Iya, itu ya. Berarti tidak sama ya persepsinya ya. Mohon maaf Bang, saya mau tanya. Gimana? Mohon maaf. Tadi kamu bilang tidak bisa dikatakan rasul kalau tidak punya mukjizat. Ya. Tadi kan Abang bilang. Kalau yang 13 itu punya mukjizat enggak? Ada diceritakan di situ enggak punya mukjizat? Artinya kejadian luar biasa yang terjadi kepada Rasul yang 13 itu yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Tapi Bang, boleh nggak saya bertanya, Bang? Silakan. Tadi Abang bilang seorang rasul itu nggak bisa dikatakan rasul kalau dia tidak punya mukjizat. Ya, mohon maaf dengan segala hormat. Sebagai seorang Islam. Iya. Apa mukjizat Rasul Muhammad? Al-Quran. Abang tahu arti mukjizat apa? Ya, mukjizat itu ke dalam agama Islam kami. Mukjizat artinya kejadian luar biasa yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dinalar oleh akal logika. Nah, itu dia kan Abang tahu. Mukjizat itu kan sesuatu kejadian, sesuatu peristiwa yang dimana mustahil manusia bisa melakukannya tanpa kuasa dari Tuhan, ya kan? Nah, mohon maaf Bang, kalau hanya menulis, mohon maaf ya, kalau menulis kata-kata banyak pujangga-pujangga Bang, seperti siapa pujangga dari Arab itu, siapa namanya ya? Itu bagus dia menuliskan kata-kata, merangkai kata-kata Bang. Itu kan, mohon maaf, contoh mukjizat itu, ya kan, bisa membangkitkan orang mati. Kemudian orang yang tiba-tiba yang buta sejak lahir bisa disembuhkan sehingga dia melihat. Itulah mukjizat, Bang. Oke, Anda berarti tidak mengakui mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran itu, tidak mengakui ya? Mohon maaf, Bang, itu kan bukannya firman Allah. Iya, itu termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad. Kan nabi-nabi itu kan memang menerima firman untuk ditulis. Iya, betul.
Tapi Iya. kan abang bilang tadi mujizat itu kan peristiwa yang mustahil manusia bisa melakukan, seperti contohnya membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itulah mujizat, Bang. Oke. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu termasuk dalam Al-Quran. Makanya sampai sekarang ayat terpendek dalam Al-Quran Bang, tidak mohon ada maaf, yang Bang. bisa membuatnya. Aduh. Bang, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika ada yang membuat puisi, rangkaian kata-kata sampai banyak, siapa ya pembuat, aduh, banyaklah pujangga-pujangga. Loh, pujangga Bang, banyak merangkai kata-kata yang indah, Bang. Itu bukan mujizat namanya, Bang. Itu bukan mujizat. Sebentar. Ada ndak yang bisa itu? Begini, mujizat seperti ini, Bang. Mujizat seperti ini, Bang, ya. Yang dimana ya Paulus membuat mujizat. Dia mau membangkitkan orang mati, Bang. Yaitu Paulus. Iya, Rasul Paulus itu membangkitkan orang mati. Itulah mujizat, Bang. Itulah mujizat. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 12. Di mana itu? Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 12. Kan? Oke, saya bacakan ya. Itulah mujizat, Bang. Yang mustahil manusia bisa lakukan itu tanpa diberikan kuasa. Nah, ini kan kenapa Rasul Paulus bisa membuat mujizat seperti itu? Karena Tuhan Yesus memberikan dia kuasa, Bang. Buktinya dia adalah memang rasul. Tadi dulu ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 12. Oke, Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 12 saya baca dulu ya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Nah, sudah mati karena jatuh, Bang. Dari tingkat 3, Bang, jatuh pasti. Waduh, udah nggak tahu lagi bentuknya itu ya. Ya kan, mati dia, Bang. Nah, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, ya, didekap anak muda itu. Paulus berdoa dan berkata, jangan ribut, sebab ia hidup. Nah, dia bangkit, Bang, hidup, Bang. Nah, dia bisa membangkitkan orang mati, Bang. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepadanya. Begitu pula Rasul Petrus, Bang, bisa membangkitkan orang mati, yaitu Dorcas, ya. Nih, saya baca lagi. Silakan. Yaitu, ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39 ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Nah, udah dimandiin, Bang, ya. Mayatnya udah ditaruh di ruang atas, ya. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang kemari. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Nah, itu Petrus bisa membangkitkan Dorcas, Tabita yang sudah mati, Bang. Rasul Paulus bisa membangkitkan Eutikus, Bang. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan kuasa itu sama mereka, bukti mereka bahwa mereka rasul, Bang. Oke, 2. Satu lagi saya minta. Apa itu? Ada lagi enggak datanya? Enggak. Yang mukjizat itu dari 13 itu. Kalau ada lagi, satu lagi. Satu lagi apa, Bang? Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa mereka melakukan perbuatan yang ajaib, Bang. Membangkitkan orang mati, apalagi. Di mana lagi kita bisa membangkitkan orang mati kalau bukan dari Tuhan Yesus, Bang. Yang 2 itu jelas. Kan? Bentar, itu jelas, 2. Bang. Siapa namanya, ya, di mana dibangkitkan, jelas, Bang, kronologinya dan peristiwanya. Artinya betul-betul itu peristiwa itu bahwa Paulus dan Rasul Petrus bisa membangkitkan orang mati.
Saya akui yang 2. Berarti yang berapa tadi? Yang 11-nya enggak ada berarti ceritanya ya. Yang maksudnya di dalilnya enggak ada. Kalau yang lain-lain itu membuat mujizat masih banyak Bang, tapi saya kasih 2 contoh aja Bang, bahwa bukti mereka itu berkuasa karena Tuhan Yesus memberikan Berarti kuasa itu ada sama lagi. mereka. Oke, ada lagi berarti di kisah para rasul itu berarti kan? Mereka bisa menyembuhkan orang sakit Bang. Iya, maksudnya dari yang 2 yang sampean sebutkan Iya, tadi. banyak, masih banyak. Yang 11 itu masih banyak berarti. Masih banyak. Kemudian juga Rasul Paulus digigit ular yang paling berbisa. Nggak mati-mati Bang. Padahal kalau digigit ular ini, mereka langsung mati. Tapi Rasul Paulus nggak mati, itu di Pulau Malta Bang. Kemudian Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang sakit ya. Bisa menyembuhkan orang cacat sehingga dia sempurna. Hidup badannya ya. Di Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10 ya. Kemudian di Kisah Para Rasul 28 itu sampai 10 ya. Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang sakit Bang. Tiba-tiba mereka langsung sehat. Nah itu kan kuasa dari Tuhan Yesus Bang. Itu bukti bahwa mereka rasul. Ya sudah cukup Bang. Iya cukup silakan. Ya. Ya sudah apa lagi Bang? Udah cukup. Jadi yang 13 itu artinya sudah 3 yang terbukti. Yang lain saya cari sendiri. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa Bang. Dia memberikan kuasa kepada rasul-rasulnya. Iya. Oke, udah. Oke, makasih Bang ya. Itu saja kan yang mau ditanya. Udah. Terima kasih ya Bangku. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Bang Imron yang cakep dan manis.